Pasti kalian sering kan ngeliat tulisan no pork no lard di depan pintu masuk restoran, yang artinya pork itu babi sementara lard adalah lemak babi. Meskipun sudah memasak kalimat ini, ternyata restoran ini belum tentu 100% memenuhi halal loh detikers. Menurut Dofaktora Rocky, halal itu bukan hanya sekedar tidak mengandung babi saja, yang artinya masih banyak makanan dan minuman yang mengandung unsur haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen, dengarkan nasihat Ustadz Alfian Tanjung. Jadilah jurnalis seperti jurnalis wartawan jihad. Bung kameramen tahu nggak yang disebut dengan jurnalis wartawan jihad? Namanya Mukhtar Lubis. Masya Allah. Jadilah jurnalis yang penuh dengan dedikasi. Itu dikelola oleh orang-orang yang punya militansi dan mereka dikenal orang-orang yang punya narasi yang sakti tapi dia tidak sombong. Yang sekarang muncul ada model Mas Hersubono, Pak Karni Ilyas, dan sederet nama-nama tokoh-tokoh muslim yang juga ahli dalam ilmu jurnalistik, termasuk Bang Edi Mulyadi. Sekarang Bung kameramen mau bacain apa? Baik, terima kasih Bu Alfian. Mudah-mudahan dunia jurnalis hari ini semakin objektif lah. Karena kan Jokowi udah mulai lengser, kalau saya capek-capek dibelain Jokowi lagi. Nah Bu Alfian, ini ada hal lagi-lagi tentang halal dan haram Bu Alfian. Jadi banyak yang belum aware atau belum peduli dengan makanan halal atau haram Bu Alfian di restoran-restoran, di mall atau tempat-tempat lain. Jadi ternyata Bu Alfian, ada restoran-restoran yang tidak ada label halalnya, tapi dia menuliskan, pasti Bu Alfian pernah lihat, no pork, no lard. Nah, ternyata no pork, no lard itu belum tentu halal Bu Alfian. Karena dia nggak nulis no alkohol, no mirin, no yang lainnya Bu Alfian, yang haram-haram. Jadi, ini sangat disoroti. Kenapa Bu Alfian? Karena, banyak pedagang-pedagang non-Islam atau pedagang-pedagang kafir tidak jujur Bu Alfian. Nah mungkin di respon awalnya ini gimana nih Bu Alfian? Udah banyak dong orang yang makan yang tidak halal. Bisanya tulisannya no pork no lard, tapi pas kita cobain babi. Yang pertama mungkin Bung kameramen, kalau Bung kameramen mengkhawatirkan itu, mari kita juga mengkhawatirkan diri kita sendiri. Betul. Bung kameramen kah, saya kah, kita, keluarga kita kah, adakah yang masih suka datang ke tempat-tempat yang sebetulnya boleh dibilang tempat yang subhat? Itu penting. Yang kedua, buat masyarakat, sebagai respon awal saya katakan halal dan haram itu dasarnya sangat tegas. Ya, kata rumusannya adalah ketika Anda punya baju bagus, Anda pakai sarung bagus, Anda pakai peci bagus, Anda pakai sejadah bagus, katakanlah semuanya yang nomor satu dan harganya mahal. Tapi kemudian Anda dalam posisi habis kentut, lalu Anda sholat, nggak bisa. Itu kira-kira, jadi artinya makanan haram, minuman haram, segala macam itu, dia adalah pertanda bahwa kita punya ketaatan kepada Allah secara prinsip tauhid. Secara nilai-nilai selanjutnya, kehalalan dan keharaman itu berpengaruh kepada alam pikir, alam perasaan, kepribadian, dan lain-lain. Jadi artinya, al-halalul bainun wal haramul bainun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Maka mari kita hindari yang tidak jelas. Itu respon awal. Ya, Bu Alfian, kenapa saya munculkan no pork no lard ini belum tentu halal? Karena memang setelah saya baca-baca dan saya cermati, bener Bu Alfian, di mall-mall tuh no pork no lard tuh rata-rata nggak ada tulisan halalnya. Nah, lanjut, karena Bu Alfian di Jawa Tengah, jadi diposting oleh Halal Corner, hati-hati masakan babi di kota Semarang tidak kasih info ke konsumen muslim. Nah itu yang pertama Bu Alfian. Jadi dia jualnya babi tapi nggak dikasih tahu. Namanya orang kan namanya lagi transit, misalkan lagi perjalanan Bu Alfian, nggak tahu dong. Kita makan aja, ternyata babi. Itu pertama. Nah yang kedua, ini ada temuan baru lagi nih Bu Alfian. Ini nih Bu Alfian, ada gambarnya. Yeah. Jadi pork bone broth flavor. Jadi kayak perasa babi, ada porknya di sini. Tapi sini ada label halal. Nah, tapi ini bukan halal MUI, bukan halal Kemenak.
Nah ini kan mungkin yang kita khawatirkan yang self-declare itu Bu Alfian. Nah ini gimana nih Bu Alfian? Ini terus-terusan kita dihantui oleh Jokowi, juga dihantui oleh babi. Ya, responnya mungkin serius dari saya. Yang jelas, tidak ada info pada konsumen muslim tentang hal yang halal dan haram, kita bertanya ulang. DPRD-nya mana? Kita bertanya ulang, MUI-nya mana? FKUB-nya mana? Jadi sebenarnya kelembagaan termasuk Muhammadiyahnya mana? NU-nya mana? Ya, artinya sebagai catatan khusus bahwa ketika keberadaan sebuah katakanlah pemilik kuliner atau orang yang memilih jasa kuliner dengan sembarangan menyediakan menu yang bertentangan dengan nilai-nilai prinsip dari orang-orang yang sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa memakan hal-hal yang haram itu hal yang terlarang dan harus dijauhi. Itu ketentuan Islam. Dan Anda jangan bicara toleransi, Anda jangan bicara kebinekaan, Anda jangan bicara kalau ini saja Anda menganggap hal yang sepele. Nah, persoalannya bukan di mereka, di kita. Sebagaimana pembukaan omongan tadi dari Bung Kameramen, bahwa sesungguhnya yang menyepelekan hal dan haram itu justru kebanyakan orang Islam. Jadi persoalannya ada di tingkat keimanan, pemahaman dan keimanan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, adanya pemasangan iklan halal dengan sembarangan itu harus dilaporkan sebagai sebuah kecurangan dan itu kriminal. Sesuatu yang memiliki kekuatan hukum, berbadan hukum atau berkekuatan hukum tetap, lalu ada orang dengan membuat halal dengan semaunya, itu kan berarti dia telah melakukan sebuah statement ilegal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ini malah kriminal. Nah, untuk itu kepada semua masyarakat kita mulai menumbuhkan semangat bahwa negara ini negara kita bersama. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, negara ini negara yang punya konstitusi dan pedoman hukum. Jangan ketika kepada umat Islam Anda begitu ketat menyoal hukum ini, hukum itu, hukum ini untuk itu, hukum itu. Tapi bila umat Islam diperlakukan, nah ini pertanyaan ini kok mayoritas tapi kok tertindas. Betul. Mayoritas tapi bermental minoritas. Mayoritas tapi tidak punya identitas. Mayoritas tapi tidak memiliki sensitivitas. Ayo umat Islam, kalian jangan diam saja. Untuk yang di Semarang, ayo segera diperiksa, cari rumah-rumah makan atau rumah-rumah yang membuat produk halal dan haram, produk-produk kuliner yang harus dipersoalkan. Begitu Bung Kameramen. Iya, cocok Bu Alfian. Sensitivitas dari umat Islamnya. Nah, tapi Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, saya ingin tanya gini Bu Alfian. Menurut Bu Alfian, orang-orang kafir, orang-orang Kristen atau pedagang yang non-Islam itu, mereka itu tidak mencantumkan halal. Apakah itu sengaja Bu Alfian? Pertama, mungkin sengaja biar dagangannya laku Bu Alfian. Yang kedua, apakah mungkin sengaja, ya gua kasih nih biar umat Islam doanya nggak makbul. Bisa jadi kan dia ngerti hal tersebut Bu Alfian. Nah, untuk closingnya Bu Alfian, apa pesan Bu Alfian untuk umat Islam agar lebih berhati-hati? Dan apa pesan Bu Alfian atau respon Bu Alfian yang tadi saya tanyakan, apakah sebetulnya ada misi Bu Alfian dari orang-orang kafir agar umat Islam sholatnya nggak diterima? Dan ternyata Bu Alfian, nanti ya saya sambil cari beritanya, dari 200 juta umat Islam yang ada di Indonesia, hanya sekitar 30% yang sholat. Itu ada surveinya. Tapi nanti saya sambil mendengarkan Bu Alfian, sambil saya cek beritanya. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Baik. Saya ingin katakan ini semua adalah unsur kesengajaan. Innalillahi. Ini perlu dipahami ya, bahwa memang apa yang tadi klausul kedua dari Bung Kameramen katakan, memang dia menyengajakan agar kita, darah kita, daging kita, tulang kita, tubuh kita dibesarkan oleh hal-hal yang jauh dari hidayah Allah. Kita buat dulu penjelasannya. Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika orang menyatakan atau mengkonsumsi sesuatu yang haram, yang pertama dia akan menjadi orang yang malas beribadah. Orang yang terbiasa dengan hal-hal yang haram. Yang kedua, dia malas dan marah menerima nasihat kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang terbiasa dengan hal yang haram, dia akan menjadi sesuatu yang yang dilakukan sebejat apapun malah diceritakan. Kita tahu kan. Betul. Sekarang itu orang membuka aib dirinya sendiri, aib keluarganya, aib istrinya, aib suaminya, itu artinya itu orang-orang yang memang haram itu menjadi biasa. Jadi yang pertama itu kesengajaan. Dan saya ingat juga soal waktu. Waktu sholat misalnya, di beberapa masjid-masjid yang mengikuti sistem pengaturan waktu atau penanggalan global, mereka berhati-hati. Karena salah satu syarat sahnya sholat itu adalah masuk waktu.
Bagaimana orang bisa sholat ketika masuknya di waktu yang sudah berlalu atau di waktu yang belum masuk? Itu kan menjadi perhatian. Jadi usaha-usaha musuh-musuh Islam agar kita tidak ditolong oleh Allah, satu diantaranya mereka akan membiasakan kita dengan hal-hal yang haram. Yang kedua, membiasakan kita menyelingkuhi rukun. Nah, bagaimana kita mau sholat kita diterima sementara kita sholat zuhur padahal belum masuk waktu zuhur, ya? Atau sholat apa yang jelas, ini persoalan serius. Nah, yang ketiga yang membuat kita kafir adalah penyelingkuhan idola. Nah, nggak boleh. Ini kembali bicara haram dalam hukum agamanya. Haram menganggap ada orang yang lebih mulia daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang lebih hebat, Soekarno apa Muhammad? Kan pernah diomong begitu dan semua orang tahu kok. Iya, betul. Orangnya siapa, namanya siapa, orang tahu, dan kemudian dia juga kembali murtad ke agama nenek moyangnya. Jadi arti kesimpulannya untuk masalah ini, ketika orang menyiapkan makanan haram seolah-olah halal padahal haram, itu akan menjadi hal yang membahayakan buat kita di hadapan Allah di Yaumul Mahsyar nanti. Ya, kalau kita sholat tapi waktunya belum masuk, ya kita juga sama, sholatnya nggak sah. Dan kita mencintai orang, kita teladani orang, kita contoh berbagai polanya, tapi kita tidak mendapatkan garansi bahwa dia orang yang beriman dan berkhidmat kepada syariat Islam, kita akan batal iman kita. La yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alvin, mungkin langsung closing saja, tapi saya bacakan riset yang tadi Bung Alvin ini survei. Ini kalau dari 2018 Republika itu tulis hanya 36% pemuda muslim yang ke masjid. Nah, ini ke masjid. Tapi kalau ini ada Jatim Times 9 Mei 2024, hanya 38% umat Islam di Indonesia yang tunaikan sholat. Nah, ya, yang jelas sholat ini menjadi satu amalan yang harus dilihat sebagai kebutuhan. Meninggalkan sholat sebagai penutup, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ma salakakum fi saqar?" Hei, kenapa kalian masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami masuk neraka karena meninggalkan sholat. Sehubungan dengan pembicaraan kita tentang ini, maka buat kita sampai pada sebuah kesadaran bahwa berjuang untuk menghindari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan jihad. Betul. Dan berjuang untuk menegakkan apa yang Allah perintahkan juga jihad. Dan berpolitik juga jihad. Berperang dengan senjata juga jihad. Maka kita akan terus berjihad di seluruh kesempatan, di seluruh media, di seluruh strategi, di seluruh metode untuk keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.